Vira. Aku Ardisa Dan aku Jasmine, kami dari kelompok 1. akan mempresentasikan mengenai peluang. Pengertian peluang. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Di sini terdapat dua cara untuk menentukan peluang. Yang pertama yaitu menentukan titik sampel dengan teknik diagram pohon, dan yang kedua menentukan titik sampel dengan teknik tabel. Yang pertama, menentukan titik sampel dengan teknik diagram pohon. Diagram pohon digunakan untuk menunjukkan semua kemungkinan hasil dari percobaan lempar dua koin. Untuk koin pertama ada dua kemungkinan, A adalah angka dan G adalah gambar. Koin kedua juga memiliki dua kemungkinan yang sama. Dari diagram pohon ini, kita dapat melihat 4 kombinasi kemungkinan hasil. Yang pertama ada A dengan A dengan G, lalu G dengan A, juga G dengan G. A adalah simbol untuk angka, sedangkan G adalah simbol untuk gambar. Yang kedua, menentukan titik sampel dengan teknik tabel. Teknik tabel juga digunakan untuk menyusun semua kombinasi hasil dari dua koin. Setiap kotak dalam tabel mewakili satu kemungkinan kombinasi. Hasil yang mungkin dari koin pertama, A atau G, diletakkan di sumbu vertikal, sementara hasil koin kedua, A atau G, diletakkan di sumbu horizontal. Kombinasi hasil yang muncul di dalam tabel adalah A dengan A dengan G, lalu G dengan A, juga G dengan G. Kedua teknik ini bertujuan untuk menampilkan semua titik sampel atau hasil yang mungkin dari peluang dengan cara yang terstruktur. Lalu di sini juga terdapat contoh soal dari peluang, yaitu ada sebuah tas yang berisi 12 kelereng dengan rincian 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, 4 kelereng kuning. Dari tas ini, 1 kelereng akan diambil secara acak. Pertanyaannya adalah berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Kita harus mencari dulu titik sampel atau penjumlahan seluruh kelerengnya, yang dimana kita harus mencari dengan NS sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Lalu kita cantumkan jumlah kelereng merahnya, yaitu NA sama dengan 3. Lalu kita cari rumus peluang suatu kejadiannya, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana NA sama dengan jumlah kelereng merah, yaitu 3, NS sama dengan total kelereng, yaitu 12. Maka PA sama dengan 3/12 disederhanakan menjadi 1/4. Jadi, peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah 1/4. Peluang kejadian majemuk terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, terdapat peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas artinya dua kejadian atau lebih yang ada tidak memiliki persekutuan atau irisan. Misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berbeda pada semesta S dikatakan saling lepas, atau irisan A dan B sama dengan 0. Dalam matematika dapat dituliskan dengan N A irisan B, sedangkan dalam diagram Venn peluang kejadian majemuk saling lepas dapat digambarkan seperti ini. Pada gambar terlihat dua lingkaran yang mewakili kejadian A dan kejadian B. Kejadian saling lepas artinya dua kejadian tersebut tidak terjadi bersamaan atau tidak ada elemen yang sama di antara keduanya. Kejadian A terdiri dari angka 1, 5, dan 3, sedangkan kejadian B terdiri dari angka 2, 6, dan 4. Karena tidak ada angka yang sama di antara dua kejadian tersebut, maka disebut saling lepas. Rumus peluang kejadian saling lepas dinyatakan sebagai PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. Artinya, peluang terjadinya A atau B adalah penjumlahan peluang masing-masing kejadian. Lalu di sini juga terdapat contoh soal. Soalnya adalah 2 dadu dilempar bersamaan, tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu 4 atau 7. Pembahasannya, yang pertama kita harus mencari mata dadu berjumlah 4. Adalah 1,3, 2,2, 3,1. Mata dadu berjumlah 4 memiliki 3 kemungkinan. Kita simbolkan dengan NA. NA-nya sama dengan 3. Mata dadu berjumlah 7
memiliki kemungkinan 6, yaitu 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Total titik sampel untuk 2 dadu. Karena setiap dadu memiliki 6 sisi, maka total ada 36 kemungkinan kombinasi, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Lalu kita hitung peluangnya. Peluang muncul jumlah 4 sama dengan 3/36, peluang muncul jumlah 7, 6/36. Peluang muncul jumlah 4 atau 7 berarti 3/36 tambah 6/36 sama dengan 9/36 jika disederhanakan menjadi 1/4. Jadi, peluang munculnya dadu dengan jumlah 4 atau 7 adalah 1/4. Peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Peluang kejadian majemuk tidak saling lepas terjadi ketika kejadian yang satu berpengaruh atau memiliki irisan dengan kejadian yang lain. Dalam kondisi ini, keberadaan suatu kejadian meningkatkan atau menurunkan peluang terjadinya kejadian lain karena mereka memiliki elemen yang bersama. Rumus peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Untuk menghitung peluang kejadian majemuk yang tidak saling lepas, kita menggunakan rumus inklusi dan eksklusi. Sedangkan dalam diagram Venn, peluang kejadian majemuk tidak saling lepas dapat digambarkan seperti ini. Pada gambar terdapat lingkaran B dan M yang tidak saling lepas dengan angka 21 dan 5 dan 14. Maka dari itu, rumus peluang kejadian B dan M tidak saling lepas adalah P A irisan B sama dengan PA tambah PB dikurangin PA irisan B. Berikut adalah contoh soalnya. Di sebuah toko buku, pembeli memilih buku dan majalah. Berapa peluang pembeli memilih buku fiksi atau majalah sains? Pembahasannya adalah peluang memilih buku fiksi 40% dari buku, sama dengan 0,4. Peluang memilih majalah sains 30% dari majalah, sama dengan 0,3. P fiksi irisan sains sama dengan 0,4 ditambah 0,3. P fiksi irisan sains sama dengan 0,7. Yang ketiga adalah peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian majemuk saling bebas merupakan kejadian ketika peluang terjadinya dua kejadian atau lebih berlangsung secara independen. Artinya, peluang kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Karena pola pertama dibalikkan, kejadian pengambilan bola yang kedua tidak berpengaruh sama sekali. Secara matematika, peluang kejadian majemuk ini dapat dituliskan dengan rumus berikut. P A irisan B sama dengan PA kali PB. Jika digambarkan peluang kejadian majemuk saling bebas adalah sebagai berikut. Terdapat pula contoh soalnya. Dalam sebuah kantong terdapat 15 alat tulis yang terdiri dari 7 pensil dan 6 pensil. Jika kita disuruh mengambil 2 alat tulis dengan mata tertutup, peluang terambil kedua pensilnya adalah pembahasan. A. Pensil pengambilan pertama PA sama dengan NA per NS sama dengan 7/15. B. Pensil pengambilan kedua sama dengan PB sama dengan NB per NS sama dengan 6/15. PA irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 7/15 dikali 6/15 sama dengan 42/15 dan hasilnya adalah 14/75. Jadi peluang terambil kedua-duanya pensil adalah 14/75. Peluang kejadian tidak saling bebas. Peluang kejadian majemuk tidak saling bebas bisa dibilang cukup mirip dengan kejadian saling bebas. Hanya saja, jika menggunakan contoh pengambilan bola, dalam kejadian tidak saling bebas, bola yang diambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan lagi, sehingga kejadian A dapat mempengaruhi peluang kejadian B. Karena itu, peluang ini juga disebut sebagai peluang kejadian majemuk bersyarat. Jika digambarkan, peluang kejadian tidak saling bebas adalah sebagai berikut. Rumus yang digunakan untuk menghitung peluang kejadian majemuk tidak saling bebas adalah P A NB sama dengan PA kali PBA, dengan PB per A merupakan besar peluang terjadinya B setelah kejadian A yang terjadi lebih dulu. Contoh soal kejadian tidak saling bebas. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima dalam pelemparan sebuah mata dadu. Diketahui
Satu buah mata dadu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga N, S sama dengan 6. Pembahasan. Dalam soal ini, munculnya mata dadu ganjil merupakan kejadian A dan munculnya mata dadu prima menggunakan kejadian B. Diketahui, satu buah mata dadu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga N, S sama dengan 6. Munculnya mata dadu ganjil A sama dengan 1, 3, 5. NA sama dengan 3, maka PA sama dengan NA per NS, atau sama dengan 3/6. Munculnya mata dadu prima B sama dengan 2, 3, 5. NB sama dengan 3, maka PB sama dengan NB per NS, sama dengan 3/6. Munculnya mata dadu ganjil prima A irisan B sama dengan 3, 5. N A irisan B sama dengan 2, maka P A irisan B sama dengan N A irisan B per NS, sama dengan 2/6. Karena dapat dua anggota yang beririsan, maka kamu bisa menggunakan rumus peluang kejadian majemuk tidak saling lepas, yaitu PA irisan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Sehingga PA irisan B sama dengan 3/6 ditambah 3/6 dikurang 2/6. PA irisan B sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Maka jawabannya adalah C, 2/3. Peluang kejadian bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian yang bergantung pada terjadinya kejadian lainnya. Ini sering digunakan ketika suatu percobaan atau situasi memiliki hubungan yang saling tergantung antara kejadian. Peluang kejadian bersyarat sendiri dituliskan dengan model matematika P, B per A. Apa maksud dari model matematika tersebut? Dan gimana cara mencari hasil peluang kejadian bersyarat? Berarti kejadian A sebagai syarat harus terjadi dulu ya. Peluang kejadian B dengan syarat A, P, B per A. Peluang kejadian A irisan kejadian B, P, A irisan B per peluang kejadian A, P, A. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya, tiap elemen yang ada dalam rumus itu. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dulu. Ditentukan dengan aturan P, A per B sama dengan P, A irisan B per PB, PB sama dengan 0. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dulu. Ditentukan dengan aturan P, BA sama dengan P, A irisan B per PA. PA sama dengan 0. Pembahasan. P, A per B sama dengan P, A irisan B per PB sama dengan 2/36 per 6/36. PA irisan B sama dengan peluang jumlah mata dadu lebih dari 9, dadu pertama 5, sama dengan 2/36, sama dengan 5, 5, 5, 6. PB sama dengan peluang dadu pertama 5, sama dengan 6/36, sama dengan 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Nah, berikut adalah soal-soal yang bisa kalian kerjakan dalam materi yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Sekian dari kami. Semoga materinya mudah dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah guys.